Terus kita mau bikin tempe lor itu tempe goreng pakai telur. Ini bahan-bahannya tempe, dan ini tempatnya untuk si tempat telur tadi. Dan ini kita pakai micin ya. Micin. Agak segini. Nanti kalau kebanyakan juga bagus buat si rongga dipasan jadi licin. Enak juga sih kalau banyak. Otak juga kayaknya kurang bagus. Ada dokter juga, tapi untuk penyedap bagus. Kurang lebih segini garamnya. Garam kira-kira cukupnya, kira-kira 1 sendok kecil sebenarnya, tapi saya nggak ada, saya menggunakan perkiraan piling sendiri. Dan ini telur kira-kira 2 butir telur. Simpan dulu satu kita pecahkan. Oke, sekarang sudah ada 2 butir telur yang tadi baru saya pecahkan. Ini kita aduk menggunakan ini, namanya kocokan telur mini. Anak saya sih yang beli ini. Sini kurang bagus, kita pindahkan saja tempat yang lebih aman, karena goyang-goyang takut jatuh. Ini sih jatuh. Ini guys, kocok telur mini. Aku sih punya kocok telur mesin, tapi kayaknya lebih baik pakai ini, kan ini tempatnya kecil, simple. Kebangun aku nih guys, baru aja mandi. Terus saja sampai dia menguning. Ini kan belum menguning banget ya, si garam belum hancur, belum larut, maksud saya itu belum larut ke dalam adonan ini, belum menyatu dia menguning, encer dia akan lebih encer kalau sudah nyatu. Biasa begini kalau pagi guys, kalau ada tempe, kalau nggak ada saya pakai nasi, tidak apa-apa. Sebenarnya sudah mulai menyatu ya, walaupun masih ada putih-putih. Setelah itu kita masukkan tempe ini, masukkan satu persatu saja. Biarkan dia hancur. Kalau pakai ini cepat hancurin guys, kalau pakai sendok lama. Gencet alat ini, per spiral ini, cepat sekali hancurnya. Kita ambil kembali guys. Sekaligus saja ya guys, ya, jangan terlalu lama lah. Lumayan juga, simple tapi ya sedikit merepotkan ya. Ini makanan
Ciri khas saya di rumah seperti ini. Anak saya, istri saya semua suka. Kok seperti ini, mereka bilang. Makanannya sedikit sama seperti martabak pada umumnya. Udah begitu hancur guys. Ini keadaannya. Ini kelihatan sedikit ekstrim ya, sedikit aja. Sekarang kita menggunakan nasi. Biasa aku menggunakan nasi. Tujuannya apa nasi? Biar dia tidak terlalu encer. Sama halnya seperti tepung. Tepung beras sih bagus untuk masuk kalau jaring dengan ini. Maklum lah guys, kalau pagi saya jadi angka 1, istri nggak ada kerja, saya dapur sendirian. Yang ada nah, sekarang kita siapkan bahan-bahan seperti bawang. Ini guys, bawang ya cukuplah 3 siung. Nah, maksudnya nanti ini saya goreng, baru saya masukkan ke adonan telur. Nah, ini bawang ini putih, ini bawang bagus guys, bagus ini buat kesehatan, masuk angin segala macam hal, antioksidan sebutnya, kira-kira begitulah. Tapi bawang putih ini nanti saya akan masukkan, tidak digoreng langsung ke adonan, karena dia kalau digoreng dia akan lebih cepat mengering. Bawang putih ini mengering guys, kayak dia mesti di langsung ke adonan. Di dapur saya seperti ini guys keadaannya. Belum saya rapikan ya, rumah baru jadi. Nah, insya Allah kalau udah pemilik saya rapikan. Ini bawang yang sudah kita iris-iris, bawang merah, bawang putih. Kedua bawang ini sudah kita iris. Sekarang kita masukkan bawang putih ini ke adonan telur tadi. Biar jatuh banyak, jatuh. Nah, begini. Nanti juga dia hancur sih guys. Kalau kena arat ini hancur juga dia. Karena arat ini walaupun kelihatan lembut tapi bisa menghancur bahan-bahan yang keras. Murah meriah ya arat ini. Bergunanya luar biasa. Ini kencing saya. Siapkan kencing. Minyak. Saya nggak pakai minyak Belanda guys, saya pakai minyak yang baru. Bening guys. Segini. Karena dia kalau terlalu banyak minyak nggak bagus guys. Kembali. Kita ambilkan cucuk. Saya biasa pakai spatula kayu ya, karena kalau panas dia nggak
nggak nempel, enak, nggak merasa kepanasan. Kita ratakan dulu minyaknya, kan konon kalau tidak rata si telur akan nempel kemana-mana dan susah sekali dibalik ya maksudnya. Si api biru udah nyala, namanya masak sederhana. Masukin guys, kiranya udah mulai memanas, langsung panas dia. Kencing saya ini agak main bagus, memang tidak perlu terlalu panas sih, karena si bawang ini langsung tutung dia. Oh iya guys, lupa, dapat manisnya, maksudnya buat penghiasnya, yang bikin perlawanan lah ini seperti cabai. Ini penting guys, saya biasa makan kalau nggak ada cabai nggak enak. Cabai, ini cabai guys, ini terasi, bukan masuk ke telur gini, bukan, tapi di satu gini, ini hanya untuk penyedap. Ini orang Cirebon biasa begini, menurut saya pernah melihat mereka bikin apa aja tuh pasti andalannya terasi. Tapi mereka tidak menggunakan garam, hanya terasi saja. Itu lebih sudah asin menurut saya. Kita masukkan sini guys. Ini apinya terlalu gede, kita kecilkan aja. Kita aduk lagi. Sudah mulai menguning. Ini udah saya goreng guys. Kita ratakan. Bawang tadi setimpah di bawahnya. Kita tek-tekan dia, kita ajak dia naik ke atas bawang biar tidak terlalu tutung di bawah. Langsung diratakan ini biar jangan numpuk di tengah, biar rasa diangkat tidak terlalu berat. Apinya kurang gede guys. Kira segini. Nah, kita tunggu sekitar 3 menit, paling lama 3 menit. Kita start dulu guys, jangan kemana-mana dulu ya, kita tunggu saja sekitar 3 menit. Ini belakang rumah saya menunggu. Itu inilah keadaannya. Karena saya mengganti dengan meja dari batu, tapi atap ini belum bisa saya plafon. Saya plafon baru saya perbaiki ini, sekaligus saya plester biar kelihatan kesannya rapi. Jika nanti ada teman atau semua sahabat mau datang menanyakan, bang itu gorengnya bagaimana, nanti saya tahu bahan-bahannya. Nah, berbagi ilmu wajar lah, saya malah senang guys. Saya orang nggak betah guys, nggak betah cak-cakan asli, nggak betah. Ini tripod buat saya bikin konten.
Sebelum keluar guys, masih di rumah. Siapkan piring, biasanya pakai piring ini guys, klasik. Balik, artinya udah mulai mengering bawahnya, tapi belum bisa diangkat. Biar si minyak turun ke bawah, ini udah merata ke bawahnya. Biasa saya kalau goreng gini guys, saya biarkan minyak turun ke bawah, karena kalau yang bawah lah, kalau yang bawah itu belum kering atau belum matang, diangkat susah, malahan pecah kena goreng telur. Ini wajan cembung kayak begini ya begini, kamu bisa tahu triknya. Nah, udah mulai kan guys, ya kecoklatan, coklat begini berarti sudah kering, bawahnya udah matang. Ini kita tekan-tekan agar si tengahnya ini meresap minyak dan matang, karena biasanya setengah matang loh tengahnya ini, katanya matang tapi setengahnya, biasanya setengah matang. Kalau digini tekan-tekan begini dia biasa cepat matangnya, dan rasanya pun lebih lezat karena merata matangnya gitu. Tapi untuk roti dikenyang gini nggak boleh guys, rusak dia. Kita tunggu lagi guys, berapa menit kemudian kita tunggu aja. Tadi sih aku mau buat ini guys, nah ini dong, ini gue buat milor, mau buat milor, tapi karena udah ada tempe, mengganti mie ini tempe, jadi tempe aja dulu. Kalau milor ini umum orang bisa banyak yang ngolahnya ya, banyak. Aku udah siapkan pemilor ini 2, tapi ya yang belum itu orang melihat tempe, kok tempe bisa bang, ya tempe bisa lah, tempe lor menggunakan sedikit nasi, karena nasi untuk agar dia itu tidak terlalu pecah, karena hanya tempe doang umumnya pecah. Kita begini lagi biar minyak ke bawah lagi guys, ini minyak masih di atas. Kalau minyak ke bawah lepaskan. Nggak mudah sebetulnya menggoreng kalau menggunakan wajan cekung, karena kita mengangkatnya pun sulit.
siapkan tempatnya. Ini mengangkatnya tidak bulat begini guys, karena biasa kalau angkat bulat begini antara bisa sama enggak tuh pecah, gagal tuh. Kita lipat begini guys. Nah ini beban dia tuh lebih berat. Biarkan dulu guys, kita matikan tungkunya beberapa menit biar si minyak tuh turun, karena kita kalau makan banyak minyak nggak bagus juga untuk kesehatan. Kita makan minyak tuh tidaklah terlalu banyak, harus tiriskan dulu, apapun harus tiriskan. Goreng telur, goreng tahu, goreng ikan, goreng apapun tiriskan dulu, tidak boleh langsung angkat langsung makan. Jadi makan terasa lebih kering, lezat, dan biasa kalau disimpan lebih awet. Kalau banyak minyak malah ketir ya, rasanya di lidah tuh nggak enak walaupun dimakannya besok lagi. Biasanya saya begitu kalau saya, tapi kalau kawan-kawan sekalian ya saya tidak tahu ya. Ini saya begitu cara saya mengolah makanan sesederhana mungkin. Lagi kalau dia lebar dia ngemut guys. Periksa apa masih ada yang ketinggalan. Masih ada guys tuh, masih ada yang ketinggalan. Ini umumnya biasanya sih pecah-pecahan tempe, bawang, apa diambil. Kalau kata orang-orang bilang ini crispy-nya. Nanti kita cuci aja nih, kayak enak juga sama istri. Siapkan piring. Oke guys, ini telur buatan saya. Memang sedikit ini, nanti kita sedikit lebih sederhana. Ini lalapan yang biasa saya makan. Ini ya guys. Ini itu tip dari saya, cara masak pagi. Tip dari saya, silakan disimak dan dicoba. Mudah-mudahan Anda pun bisa sebagai berbagi ilmu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarapan enak.